Halo teman-teman, semoga kita sehat selalu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pertama-tama, kita kenalan dulu ya sama anggota kelompok 1. Oke, yang pertama ada Anissa, lalu ada Aulia Rahma, dan terakhir saya sendiri Muhammad Haryadi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kasus-kasus dalam pembelajaran. Oke, untuk kasus yang pertama, di sini kita coba bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7 dan saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yaitu mencari nilai rata-rata atau mean. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Lalu, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Dan hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah-langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaannya, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan ataupun langkah pengerjaan soal? Lalu, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi pembahasan. Oke, tanggapan untuk pertanyaan pertama. Menurut hasil diskusi kami, dalam proses pembelajaran, ada beberapa metode yang dapat digunakan dan disesuaikan berdasarkan kasus pada pembelajaran tersebut. Nah, pada kasus di atas, menurut analisa kami, guru menggunakan metode scaffolding, yaitu memberikan sejumlah bantuan atau tahapan penyelesaian soal kepada peserta didik pada tahap awal pembelajaran. Setelah itu, mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan dan mengeksplorasi secara mandiri tanpa bantuan. Pada kasus di atas, pada percobaan kedua, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik tanpa menyontek. Tahap ini bisa terjadi karena peserta didik telah mampu untuk memahami konsep dasar cara mencari nilai rata-rata dengan baik, karena adanya bimbingan dari guru pada awal pembelajaran. Oleh karena itu, mereka dapat menerapkan konsep tersebut dalam mengerjakan soal matematika pada percobaan kedua secara mandiri. Seperti dalam kutipan pada teori konstruktivisme sosial Vygotsky yang berbunyi, "What the child can do in cooperation today, he can do alone tomorrow." Yang artinya, apa yang seorang anak dapat lakukan dengan bekerja sama atau berkelompok hari ini, besoknya dia bisa melakukannya secara mandiri. Oke, kita beralih ke tanggapan untuk pertanyaan kedua. Sebelum ke inti tanggapan, saya akan memberikan sedikit common sense tentang metode scaffolding. Metode pembelajaran scaffolding ini memungkinkan terjadinya kolaborasi antara peserta didik dalam kelompok-kelompok kecil. Diskusi kooperatif antara peserta didik memungkinkan terjadinya suasana kelas yang lebih interaktif dan kolaboratif. Pembelajaran kooperatif memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi dengan siswa lain yang lebih berkompeten melalui arahan dan bimbingan dari guru. Iklim kelas dalam pembelajaran kooperatif dapat memfasilitasi peserta didik dalam membangun kualitas berpikir serta membangun kultur sosialnya dalam pembelajaran berkelompok. Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi peserta didik dengan lingkungan sosial merupakan aktivitas bermakna yang dapat mengkonstruksi beragam pengetahuan. Oke, kita kembali ke inti. Sebagai seorang calon guru, penting untuk memahami dan menentukan berbagai metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam kegiatan belajar. Salah satu metode yang populer adalah pembelajaran kooperatif, di mana peserta didik bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan belajar bersama. Metode ini dapat membantu meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama peserta didik, serta mengurangi persaingan yang tidak sehat di antara mereka. Selain itu, terdapat juga metode pembelajaran berbasis masalah,
Metode ini dapat membantu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan kreativitas peserta didik, serta memperkuat hubungan antara teori dan praktik dalam pembelajaran teori belajar. Terkadang, penggabungan dua metode mampu menciptakan suasana pembelajaran yang konstruktif untuk masing-masing peserta didik. Oleh sebab itu, penting menganalisa kebutuhan metode pembelajaran yang tepat. Sekarang kita masuk ke kasus yang kedua. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaannya, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Kemudian, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Kita masuk ke pembahasan ya. Mari kita bahas bersama-sama. Berdasarkan kasus yang ditemui Rina pada peserta didiknya yang berada di kelas 1 SD, rata-rata usia anak di kelas 1 SD adalah 7 tahun, yang masuk dalam fase operasional konkret, yang mana mereka masih suka bermain dan bersenang-senang. Menurut Jean Piaget, pada usia tersebut anak belum sepenuhnya bisa menggunakan logika, memisahkan, atau menggabungkan ide dan pikirannya. Sehingga, siswa yang berada di fase ini baru bisa menerapkan logika pada objek fisik. Oleh sebab itu, Rina harus bisa menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan tahapan perkembangannya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan Rina untuk membantu peserta didiknya yang mengalami kesulitan dalam berhitung, ialah dengan cara membuat suasana belajar yang menyenangkan dan mampu menumbuhkan semangat mereka untuk mengikuti pembelajaran. Rina bisa membuat media pembelajaran yang digunakan sebagai alat praktek sehingga mendukung dan mempermudah siswa untuk memahami konsep berhitung. Selain itu, Rina juga bisa menyisipkan permainan yang berkaitan dengan hitung-menghitung. Misalnya saja permainan congklak atau badaku. Dengan membuat konsep pembelajaran yang menarik dan praktek secara langsung, hal itu mampu menstimulus siswa untuk lebih mudah memahami materi yang diberikan oleh guru. Berdasarkan kegiatan pembelajaran yang kami sarankan tadi, tentunya sangat berkaitan erat dengan teori belajar konstruktivisme, yang dimana guru menempatkan peserta didik sebagai individu yang mampu membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif. Dengan guru menggunakan media ajar yang menarik dan diselingi dengan beberapa permainan yang berhubungan dengan hitungan, mampu menambahkan pengalaman baru peserta didik dalam memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapinya. Berikutnya kami akan membahas kasus ketiga. Made adalah guru bahasa Indonesia di daerah Bali. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Pertanyaannya, pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kami, pertimbangan dan keputusan Made sudah sangat tepat sebagai seorang pengajar karena ia memperhatikan latar belakang peserta didik yang mana mereka bukan tinggal di ibu kota yang penuh dengan gedung pencakar langit, melainkan mereka tinggal di daerah Bali yang mana memang identik dengan pantai dan makanan khasnya. Adapun prinsip yang diterapkan oleh Made pada kasus tersebut
merupakan prinsip pengembangan kurikulum nasional satuan pendidikan berupa kontekstual. Prinsip kontekstual yaitu menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya, dan lingkungan. Prinsip ini juga sejalan dengan teori konstruktivisme yang dikenalkan oleh Lev Vygotsky. Teori ini menekankan pentingnya konteks sosial dan lingkungan dalam pembelajaran.